robotik sendiri itu berdiri bulan April tahun 2016. Nah, untuk tanggalnya sendiri itu dilupakan. Waduh. Lah kok bisa? Halo semua, selamat datang di segmen terbaru dari Redigator, yaitu SNAP atau singkatannya School and Activity Podcast. Dan di episode perdana kali ini, kita bakal membahas sesuatu yang penting dalam kehidupan sekolah di sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Magelang. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu petinggi apa ya? Lebih jelasnya ketua angkatan dari organisasi Robotika. ya. Harapannya sendiri untuk menambah wawasan dan informasi apa itu organisasi robotika dan ya bisa siapa tahu yang berminat. Ya. Sebelum itu perkenalkan, saya Panji Arya Putra dan akan menjadi host pada segmen kali ini. Untuk guest star bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Haryanto, biasa dipanggil Maul. Nah, saya di SMK Negeri 1 Magelang ada di kelas 11. Untuk jurusan sendiri saya masuk jurusan Desain Komunikasi Visual. Ya, tadi sudah disebutin kan. Ya. Ketua Angkatan Robotika. Gimana nih ceritanya kok bisa? Pastinya masuk sebagai anggota kan? Ya. Gak pakai jalur orang dalam dong. Oh, enggak dong. Nah, gimana ceritanya dari awal masuk tiba-tiba bisa jadi ketua angkatan? Enggak tiba-tiba. Iya. Enggak tiba-tiba. Oke. Maaf. Ya. Oke, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan dari awal saya masuk sebagai anggota ya. Dari awal kita masuk itu awal kegiatan keorganisasian yang biasanya dilakukan pada hari Sabtu. Itu sebelumnya hari Jumat kita dibagi sebuah kertas, Yeah. kertas untuk daftar organisasi masing-masing. Di situ ada kolom-kolom untuk masing-masing organisasi. Nah, jadi saya akan menceritakan Ya pengalaman dari saya awal sendiri aja. ya. Oke. Iya lah pengalaman juga. Masa pengalaman orang lain? Yang ketua kan Anda. Oke. Jadi saat melihat kertas itu saya berpikir untuk dua organisasi. Jadi saya ingin masuk ke Redikator tapi juga ingin masuk ke Robotika. Redikator. Oke. Jadi kenapa saya masuk di Robotika kali ini? Jadi saat itu tepatnya di lingkungan rumah saya, terutama kakak saya sendiri sekarang bekerja sebagai programmer. Jadi programmer di sebuah perusahaan yang mengurus tentang banking. Nah, jadi programmer tau lah programmer. Jelas ya, iya. Programming. Jadi pemrograman. Jadi melihat kakak saya bisa lihai dan bisa sukses di bidang itu, saya ingin banget masuk di suatu bidang yang di situ ada pemrogramannya. Jadi saya berpikir untuk masuk ke robotika. Lanjut. Oke. Jadi setelah masuk di robotika tepatnya sampai pertengahan semester itu menjadi anggota. Di pertengahan semester itu ada yang namanya pemilihan ketua umum robotika dan juga ketua angkatan. Iya. Jadi saat itu ketua umum dipilih seperti jalannya ketua OSIS melalui online. Jadi untuk ketua angkatan dipilih langsung oleh kakak-kakak pengurus. Jadi saat itu sebenarnya bukan saya yang dipilih menjadi ketua angkatan, tapi dikarenakan berjalannya waktu teman saya itu kurang bagus dalam menjalankan tugasnya, jadi saya dipasrahkan untuk menjadi ketua angkatan. Waduh. Dipasrahi langsung ya dari atasan, dari kakak. Gimana sih perasaannya waktu ditunjuk itu? Deg-deg atau panik gak? Kaget gitu? Melihat dari kinerja saya, sebenarnya saya nggak kaget sih. Soalnya kalau dilihat-lihat ya, jarang nggak masuk itu jarang. Jadi saya kalau di robotik itu berangkat ya sampai sore juga.
Anak rajin. Ya, tapi nggak rajin banget. Ada yang lebih rajin. Ya. Oke, Hmm, lanjut. Dikarenakan sudah menjadi ketua angkatan ya, menurut saya nggak masalah sih ketua angkatan. Ngapain sih kerjain? Paling memang cuma ngatur-ngatur tak. Itu dalam pemikiran saya kayak gitu. Jadi saya setelah dipilih menjadi ketua angkatan, saya nggak berpikir tugas-tugas yang berat. awalnya. Awalnya. Lalu gimana? Setelah awalnya kan cuman paling cuman ngatur-ngatur doang. Setelah jadi ketua angkatan sendiri kerjanya tuh ngapain? Wah, kalau dilihat dari kerjaannya ya banyak sih. Dari robotik sendiri, saya membagi tugas dengan teman-teman saya. Untuk ketua angkatan awal itu sebenarnya nggak kayak ketua angkatan yang saat ini. Jadi cuman ngatur teman-temannya yang lain lah agar berangkat, terus ngatur absen dan juga ngajai biar teman-temannya berangkat. Itu tugas saat saya masih jadi kelas 10, angkatan kelas 10. Jadi semi-semi penyemangati lah, pendorong. Ya, pendorong. Lalu Terus ketua tugas dari ketua angkatan itu sendiri kerasa saat udah kelas 11. Saat udah open recruitment. saat udah ngampu ya. Iya, Saat angkatannya udah ngampu adik kelas ya. Jadi untuk tugas saat kelas 11 sendiri ya, sebelumnya dikarenakan di robotika sendiri, karena kan organisasi ini masih sangat underrated ya, masih sangat jarang dilirik orang-orang. Terus paling orang-orang mengira robotik itu paling ayo gawe robot lah, ayo Ya dari namanya pun udah ketara loh, robotika. Apalagi coba pikiran orang itu. ya. Jadi dikarenakan kurang peminat, jadi angkatan saya dari awalnya 20-an orang, sekarang yang masih aktif saat ini kurang dari 10. Nah, dikarenakan kurang anggota, jadi pekerjaan teman-teman saya yang lain juga banyak. Jadi ngebut ya. Ya, ngebut. Nah, kalau bisa disebutkan sendiri, gimana sih awalnya robotika itu? Maksudnya tadi disebut robotika masih sebuah organisasi yang underrated. Kalau boleh tahu sekarang udah angkatan keberapa sih? Sekarang udah angkatan 09 yang ada di kelas. 09. Nah, untuk angkatan saya itu 08. Berarti sekarang robotika angkatan 09. Iya. Kalau Anda 08. Berarti masih baru ya? Ya, Baru masih 8 8 tahunan. tahun. Baru 8. Sejarahnya sendiri gimana? Robotika kok bisa ada di SMK Negeri 1 Magelang? Jadi menurut cerita ya, Waduh, bukan saya menurut cerita mengira sendiri. Jadi menurut yang diceritakan oleh pembina saya, oleh pendahulu sesepuh robotik. Jadi dijelaskan bahwa robotik sendiri itu berdiri bulan April tahun 2016. Nah, untuk tanggalnya sendiri itu dilupakan. Waduh. Lah kok bisa? Dikarenakan penandatangan peresmian itu nggak tahu kemana. Lupa jadwalnya, lupa tanggalnya. Oke, itu sebenarnya organisasi robotik ini bukan organisasi yang didirikan secara sengaja. Teko-teko ada itu enggak. Waduh. Itu dikarenakan kebiasaan para sepuh saya dulu. Gimana? Kebiasaan. Nah, dimulai dari kesukaan mereka terhadap elektronik, suka merangkai, kumpul sampai sore buat ngerangkai. Akhirnya itu dijadikan sebuah organisasi pada bulan April tahun 2016 itu. Jadi awalnya ini cuman kegiatan hobi, Ya, cuman gabut. cuman hobi dari pemuda-pemuda yang suka elektronik, robot segala macam. Tiba-tiba disupport jadi organisasi. Ya. Tapi lumayan juga ya, dari kegiatan gabut bisa bertahan 9 tahun. Ya. Dan masih terstruktur sampai sekarang. Ya. Kalau sudah 9 tahun berarti jadi ketua angkatan ini baru mau 1 tahun ya? Udah mau 1 tahun. Ya, nggak sih? Untuk 08 ya dari saya masuk baru 1 tahun. 1 tahunan ya? Sekitar 1 tahun. Gimana sih
pengalaman asik dan tidak mengenakannya pasti ada dong saat berorganisasi di robotika, baik sebelum jadi ketua angkatan, jadi anggota, dan setelah menjadi ketua angkatan. Ada nggak? Eh, pastinya kalau momen-momen itu banyak banget ya. Banyak. Tapi kegiatan di robotik ini menurut saya itu kegiatan yang monoton. Itu aja. Tiap hari, tiap kegiatan Selasa dan Sabtu itu cuman pematerian. Terus kalau di kegiatan itu saya juga sering banget nggak merhatiin. Dikarenakan bosan ya. Bosan saat saya menjadi anggota. Jadi ya mau gimana lagi? Bubuk. Nah, Sup. Jangan ditiru ya. ya. Jadi sebenarnya di balik kegiatan yang saya kira monoton itu, saya berhasil istilahnya berhasil bertahan daripada teman-teman saya yang lain. Berhasil bertahan. Berarti apakah pada waktu itu masih sebagai anggota kepatkah? Maksudnya gempurannya itu tugas-tugas atau apa-apa gitu sampai bisa dikata bertahan. Ya lebih tepatnya bukan gemuran sih. Pasti di setiap organisasi itu ada yang namanya seleksi alam. Nah, jadi dari sekian teman-teman saya 20 anak lebih itu tidak siap atau tidak kuat menerima materi-materi ya. Jadi menurut mereka dan menurut saya yang keluar itu mereka kurang suka kalau pulang sore. Dikarenakan mungkin ada kesibukan lain di rumah, mereka lebih memilih untuk tidak aktif saat kelas 11. Nah, ya lanjut. Apa itu kesan yang positif, yang asik dan tidak mengenakannya gitu? Yang asik dan tidak asik. Ya, okay. Jelas. Untuk yang asik sendiri ya, yang asik. Nah, di setiap kegiatan di balik kegiatan yang biasa-biasa itu, salah satu yang asik adalah apa ya? Gimana sih? Adalah Pasti ya. ketika ketika itu kumpul hari Rabu. Dulu hari Rabu. Oh iya. FYI, dulu kegiatan keorganisasian itu hari Rabu dan hari Sabtu. Sedangkan pada tahun ini kelas 10-nya sendiri itu mengadakan keorganisasian pada hari Selasa dan hari Sabtu. Ya. Oke, jadi saat hari Rabu itu dikarenakan ada persiapan P5 juga, gelar karya. Itu tepatnya pada November Desemberan lah tahun lalu. Akhir tahun ya? Ya, akhir tahun. Ya. Oke, jadi saat itu dikarenakan dari BKS sendiri, dari Pak Nyaman dan mengurus OSIS tidak ada agenda untuk organisasi. Jadi teman-teman saya mengira bahwa kegiatan organisasi libur. Padahal di GC Robotika itu disuruh untuk naik sebentar, ada briefing tentang pelaksanaan P5. Nah, dikarenakan 98% dari semua anggota robotika saya tidak mengikuti kegiatan itu. Jadi ya mereka ngerti lah, langsung dieksekusi. Jadi mereka dikasih amanat lah itu lah. Dikasih surat peringatan. Iya. Istilahnya kayak surat peringatan. Oke, itu paling bisa saya anggap momen paling asik dikarenakan saya kok asik sih gimana sih? Ya? Gimana? Kok bisa jadi asik gitu loh? Mungkin kebiasaan saya di rumah, saya punya banyak adik. Ketika adik salah kemudian dia dimarahin sama bapak saya merasa bahwa puas banget loh. Syukur. Ya, itu sangat baik. Terkadang semua orang punya latar belakang sendiri di rumah. Jadi menurut saya itu suatu hal yang asik. Untuk hal yang asik yang lain, ketika P5 sendiri. Jadi di balik keaktifan saat persiapan P5 sendiri, untuk saat itu semua kepengurusan semua kakak kelas robotik angkatan kakak kelas saya itu sudah mempersiapkan buat P5. Mereka lembur buat project. Jadi saya menyempatkan waktunya. Sebelumnya
untuk angkatan kita itu diajak buat mengerjakan proyek itu juga. Nah, Diajaknya. diajak buat mengerjakan di sekolah itu hari Minggu diajak buat mengerjakan. Sabtu apa Minggu ya? Oh, hari Sabtu. Dikarenakan libur, hari Sabtu diajak. Terus karena tidak ada yang merespon, ya akhirnya saya setelah pengajian jam 9 pagi itu saya langsung berangkat ke sekolah. Terus saya ikut bantu-bantulah pekerjaan di sana buat dikarenakan saya bagian software, maka saya mengerjakan di bagian pemrograman saja. Nah, sudah disebutkan tadi kalau robotika itu ikut kegiatan gelar karya P5 di akhir tahun lalu tadi kan. Iya. Lalu. Nah, apa aja tuh yang dikerjain robotika untuk kegiatan P5 itu? Pameran kah atau apa? Kan bikin sesuatu kan Mas? Ya, jadi dari robotika sendiri saat gelar karya P5 tahun lalu, mereka mengadakan pameran. Namanya juga gelar karya, jadi organisasi robotika ini mengadakan sebuah pameran. Di situ kami membuat beberapa karya yang jadi dan tidak jadi, dikarenakan banyak hal. Dikarenakan ada komponen yang salah masang atau pemrograman yang salah. Terus ada project yang belum jadi, terus akhirnya cuma dipamerkan modelnya. Ada beberapa yang jadi dan juga apa ya? Didemonstrasikan. Nah, ada beberapa. Iya tuh, yang saya ingat tuh dulu waktu P5 tahun lalu ada standnya sendiri kan dulu itu, Ya, stand ada robotika rame ya kayaknya dulu itu. Lumayan. Gadget-gadget di sana. Ya. Pengalamannya sendiri saat merakit benda-benda. Saat merakit alat-alat itu. Nah, pasti suka dukanya asik, suka duka. Asik. Apa sih namanya? Gampang dan tidaknya. Kesannya aja gimana? Dalam P5 itu. Buat kesan P5 sendiri, itu kesan baiknya ya di robotik sendiri setelah selesai P5 itu kan ada sebuah penghargaan buat stand terbaik. Nah, terus di robotik itu kayaknya mendapat harapan 1 dari stand-stand jurusan yang lain atau organisasi yang lain. Terus saat kita merancang proyek-proyek itu, ya kalau kesan dari saya sendiri, saya melihat bahwa proyek itu mustahil untuk saya buat. Dari awal udah bilang Ya, mustahil. mustahil. Karena dasarnya sendiri saya tidak mengetahui tentang elektronika. Jadi saya tidak mengetahui tentang arus listrik, dan niat saya masuk robotika itu cuma di bagian pemrograman. Jadi saya cuma fokus di bagian pemrograman. Tapi jadi kan akhirnya. Ya, jadi. Ya. Nah, terakhir nih. Kalau untuk sudah jelaskan tadi kegiatan robotika apa, suka dukanya apa nih? Tips-tips atau apa yang perlu disiapkan kalau misalnya adik-adik kelas 10 nih nanti besok di masa depan. Ya gampangannya nantilah. Ini kan kita kan sudah tengah semester nih. Hampir ya setengah tahun lagi hampir kenaikan kelas lah. Apa sih yang perlu disiapkan kalau mau masuk robotika itu? Mungkin buat nanti yang bakal join di robotika, mungkin yang disiapkan dari kalian tidak banyak, cuma niat aja. Jadi, jika kalian berniat ingin masuk robotika, kalian punya dasar-dasarnya, kalian mengetahui tentang elektronika atau tentang informatika, tentang bahasa-bahasa di komputer, web, dan lain-lain, mungkin kalian bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kalian di robotika. Jadi mungkin yang bisa kalian siapkan untuk saat ini adalah niat kalian. Niat dong ya. Ya, niat. Sesimpel itu. Ya. Sesimpel itu. Harapannya sendiri untuk robotika ke depannya gimana? Untuk harapan saya untuk robotika ke depan, ya semoga robotika sendiri bisa bertahan seiring berjalannya waktu, bisa bertahan sampai tahun-tahun depan lah. Ada regulasi-regulasi yang terus-menerus, tidak stuck di angkatan ini. Jelas lah harus. Ya selain regulasi itu, semoga di robotik sendiri bisa menjadi organisasi yang dapat diakui oleh sekolah maupun luar sekolah.
Ya, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih untuk Bang Maul yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di segmen terbaru Redigator yaitu Ya. Snap. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua kru-kru yang sudah mempersiapkan podcast ini sedemikian rupa. Terakhir dari saya, make sure to stay alive to see our next podcast. See you. Oke.